107,7 FM Radio Jalas Veva JMI. Selamat siang JJMers dimanapun berada dan beraktivitas. Senang sekali Serjun Samudra dapat menjumpai Anda dan bertemu dengan Anda di salah satu program acara yang rutin disiarkan setiap Seninnya, yaitu adalah Sailor News. Dan berbicara tentang Sailor News, kita tentunya akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber yang telah hadir di sini. Dan bagaimana ataupun juga tema apa yang akan dibahas pada siang hari ini nanti akan kita sampaikan JJMers 107,7 FM. Dan juga tak lupa kita mengingatkan kembali bagi JJMers yang tidak bisa mendengarkan kita secara langsung, dapat mendengarkan juga melihat kita di saluran YouTube JJMers di JJM, yang tentunya juga bisa Anda simak. Dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan juga subscribe. Nah, JJMers 107,7 FM, siang hari ini kita akan berbicara tentang sejarah. Yang pastinya banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan dari sejarah itu sendiri. Karena sejarah memiliki arti penting, salah satunya sebagai acuan dasar dalam menghadapi kehidupan masa kini dan memprediksi kehidupan di masa mendatang. Dan fungsi-fungsi sejarah itu juga letak pentingnya sejarah bagi pembangunan bangsa, karena pembangunan bangsa berarti membangun sikap, karakter, dan spirit dalam menghadapi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengetahui latar belakang suatu fenomena atau peristiwa itu sendiri, berarti kita harus mempelajari sejarah, dan untuk mengetahui sejarah kita harus dibutuhkan riset atau juga arsip untuk menggali kisah sejarah itu sendiri. JJMers, untuk mengetahui tentang pentingnya riset sejarah tersebut, di studio kita telah hadir narasumber yang sudah jauh datang dari kawasan Jakarta Pusat, tepatnya di Menteng sana, dari Dinas Sejarah Angkatan Laut atau di Sejarah Hal, yaitu Letko Marinir Dr. Andes Sunarjo Slamet Widodo, MSI, CKNR, yang sehari-hari menjabat sebagai Kasih Rislap Subdis Sejarah di Sejarah Hal. Selamat siang, Pak Sunarjo. Selamat siang, Pak Ajun. Ya, terima kasih. Dan JJMers semuanya. Waktunya untuk hadir di sini, kita akan berbincang-bincang tentang salah satu yang menjadi penting dalam penulisan sejarah itu adalah ada arsip dan juga ada riset ya. Nah, Betul sekali. betul sekali. Nah, Pak Sunarjo, berbicara juga tentang arsip dan riset ini, tapi sebelumnya kita akan berkenalan dulu dengan siapakah Pak Sunarjo ini, dan sehari-hari menjabat sebagai Kasih Rislap Subdis Rislah di Sejarah Hal. Ya, itu tugasnya apa, Pak Sunarjo? Silakan untuk memperkenalkan diri dulu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya lengkap Sunarjo Slamet Widodo. Kami menjabat Kasih Kepala Seksi Riset Sejarah Dinas Sejarah Angkatan Laut, yang sehari-hari bertugas membantu Kasubdis, dalam hal ini Kasih Rislah, dalam menggali potensi-potensi riset dan sejarah satuan di seluruh kota-kota maupun unsur-unsur Angkatan Laut di seluruh Indonesia. Iya. Kita akan mulai dari seluruhnya, dan kita akan kemarin kita juga baru selesai melaksanakan pelatihan kepada seluruh anggota, bagaimana membuat suatu penulisan riset, bagaimana penulisan tentang sejarah satuan, sehingga semua unsur di Angkatan Laut di wilayah Indonesia mempunyai orang-orang atau potensi-potensi yang personel yang mempunyai itu kita gali, sehingga mereka bisa memberikan gambaran terbentuknya satuan itu berdasarkan dari skep kasal atau apa dan sebagainya, sejarahnya bagaimana akan tertuang di sana. Demikian, Pak. Oke. Itu kursus pelatihan penulisan atau arsip sejarah atau bagaimana? Begini, Pak. Jadi penulisan riset sejarah yang didasari, yang didukung oleh arsip, karena arsip merupakan sumber primer. Iya. Sehingga kita berkolaborasi dengan arsip nasional di Ampera. Kita bisa melihat arsip-arsip nasional yang terdahulu, arsip Angkatan Laut terdahulu, bagaimana dari mulai BKR, kemudian sampai terbentuknya ARI, kemudian sampai dengan TNI Angkatan Laut sampai dengan sekarang. Itu semuanya ada di sana. Siapa-siapa yang ada di sana, bagaimana Usman Harun, bagaimana kridanya Angkatan Laut pada saat itu yang hanya minim, hanya sedikit dengan armadanya yang minim, tapi
kita mampu membuat gebrakan, membuat dunia tercengang, bahasa Indonesia mempunyai angkatan laut yang kuat seperti sekarang ini, alhamdulillah. Demikian, Pak. Oke. Berarti kalau kita melihat dari arsip-arsip itu, kita membutuhkan yang namanya riset ya Bapak ya, Betul sekali. untuk menulis sesuatu itu. Nah, kalau kita berbicara juga tentang sejarah, mengapa juga sejarah membutuhkan riset itu sendiri Bapak? Ya, demikian. Jadi, karena sejarah adalah fakta, dengan demikian menulis sejarah harus dibutuhkan sumber atau data yang valid, data yang mendukung, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk dapat memperoleh sumber yang terpercaya tersebut, dibutuhkan kegiatan penelitian atau riset. Riset sendiri merupakan suatu pintu gerbang pertama kali masuk sebelum memulai penulisan sejarah. Sehingga bisa dimulai bagaimana sejarah itu sendiri, atau dimulai dari mana riset itu akan dimulai. Jadi tinggal bagaimana kita akan memulainya suatu penulisan. Ada cerita legenda sejarah, tapi tidak didukung dengan adanya data-data, kemudian hal-hal yang tidak sifatnya mendukung penulisan, sehingga kita perlu kita gali. Itulah kegunaannya riset. Demikian, Pak. Betul. Kalau untuk memulai riset itu kita harus memulainya dari mana, Pak Sumarjo? Sebenarnya kita sudah ada metodologi bagaimana penulisan sejarah. Jadi kalau kita melihat suatu sejarah, misalnya kita seperti yang akan kita buat sekarang, bagaimana satu satuan sejarahnya dulu bagaimana. Oh, ternyata kita contoh yang paling gampang yang sudah kita lihat sampai dengan sekarang, terbentuknya armada 4 di Tegal. Iya. Ternyata setelah kita sounding, kita lihat sejarah risetnya segala macam, ternyata emang ada arsip-arsip yang mendukung. Ternyata berdasarkan keputusan Kepala ARI waktu itu, ada terbentuk armada 4 yang berpusat di Tegal, sehingga ada Korps Marinir di sana, kemudian yang lainnya Korps juga ada. Cuman ini belum kita angkat sebetulnya, karena selain Korps Marinir juga ada korps-korps lain di Angkatan Laut yang saat itu juga terbentuknya dengan armada, terbentuknya juga para korps lain selain Korps Marinir. Nah, itu semua didukung dengan riset, dengan data yang mendukung, tersusun dengan baik, kan kita buat dengan penulisan kita, metodologinya bagaimana, dari mulai yang sederhana, kemudian terdukung dengan data yang ada, sehingga menjadi tulisan yang urut dan akademis, sehingga menjadi suatu bahan pertimbangan dari pimpinan, bahwasanya memang ada penulisan tentang keangkatan lautan. Demikian, Pak. Oke. Dan kalau seumpamanya melakukan riset itu untuk menulisan atau untuk penelusuran sebuah sejarah, kira-kira waktu yang dibutuhkan itu berapa lama, Bapak? Untuk waktu bisa tentatif, Pak. Tergantung bagaimana kita akan melihat dari sisi mana. Misalnya kita melihat kalau sumber dari dalam negeri cukup, kita lihat dari dalam negeri. Kalau kita memerlukan data-data dari luar negeri seperti pada zaman kolonial, oh ternyata adanya di museum di Belanda. Kita perlu datang ke sana, kemudian atas izin pimpinan melakukan riset sejarah, ternyata VOC demikian itu adanya begini-begini, semuanya tercatat, semua ada di museum dan terdata di sana. Bahkan apa-apa yang bisa dikirim ke Belanda dari Indonesia, yang dulu namanya adalah Indesland, menjadi suatu potensi. Oh ternyata negara Belanda bisa maju, bisa berkembang adalah sumbangsi dari sumber daya alam Indonesia. Demikian, Pak, kira-kira. Baik. Dan tentunya memang kalau seumpamanya tadi seperti yang Bapak bilang, riset itu apabila ada faktor-faktor pendukungnya di dalam negeri, mungkin bisa lebih cepat. Kalau seumpamanya tidak ada, ya mungkin kita akan mengejarnya kemana, Bapak. Betul sekali. Seperti itu ya. Nah, ini ada hubungannya antara juga riset sejarah terkait juga dengan arsip. Betul. Pastinya kan ada nih ya. Betul, Pak. Karena kan untuk melihat penyusunan suatu sejarah itu dibutuhkan arsip-arsip ya. Betul. Kayak tadi Bapak kan juga menyusun pada saat pelaksanaan dimulainya tadi di armada yang si armada 4 di Tegal itu kan berarti kan ada arsip-arsip pendukung itu. Betul sekali. Nah, itu peranannya dari riset dan arsip itu bagaimana di situ? Yang tidak dapatkan pada saat kita telusuri bagaimana terbentuknya armada 4 di Tegal. Ternyata memang ada suatu bentuk surat keputusan pimpinan pada saat itu, sehingga menetapkan Korps Armada 4 di Tegal itu ternyata pada tanggal 15 November 1945, dan yang kita sebagai dasar KKO waktu itu Korps Marinir menjadi hari lahirnya. Ternyata juga ada korps-korps lain yang
pada saat itu terbentuk. Hmm. Ada skepnya, ada pendukungnya, ada semuanya yang tersusun rapi sehingga kita bisa menjadikan dasar bahwa ternyata pelaksanaan terbentuknya dan lahir kemarin pada saat itu yang kita sampaikan sekarang kita kenang, itu adalah 15 November, itu ada tulisannya, ada datanya Pak, demikian Pak. Jadi riset sangat mendukung dengan data-data yang ada sehingga menjadi suatu keputusan bahwasanya itu, oh ternyata memang qualified, bisa dipercaya, sehingga accountable dan dapat digunakan sampai dan sekarang. Demikian, baik, Pak. baik. Nah kalau kita berbicara tentang arsip, yang dimaksud arsip itu apa dan bentuknya apa saja Bapak kira-kira? Demikian ya. Jadi arsip sendiri Pak terbagi ada 2 jenis Pak ya, arsip statis dan arsip dinamis. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan. Telah habis referensinya dan keterangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi mendapat keabsahan Pak dalam hal ini Pak. Atau dari lembaga kearsipan itu sendiri. Kemudian arsip statis yang dikelola oleh ANRI merupakan arsip bernilai guna kesejarahan yang telah diserahkan oleh pencipta arsip dari kelembagaan atau kementerian, badan usaha milik negara, BUMN, organisasi masyarakat, organisasi politik atau perorangan. Sedangkan arsip dinamis Pak, arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Sedangkan pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis yang meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip Pak. Karena arsip juga ada penyusutannya, karena bisa mengkerut dan sebagainya. Demikian Pak. Arsip ada penyusutannya? Ya. Saya baru dengar nih. Jadi makanya setelah kita kemarin ada kursus, kemudian kita datang ke Kearsipan Nasional di sana, ternyata memang diperlukan suatu perawatan yang khusus. Suhunya tertentu, kemudian kondisinya harus bagaimana tersimpan. Ternyata setelah kami tanya, kenapa Pak demikian Pak? Ternyata kertasnya juga pengaruh, suhunya juga pengaruh. Sehingga tanpa kita sadari Pak, kalau kita menemukan kertas yang sudah lama akan keriting Pak. Nah itu termasuk penyusutan di sana Pak. Termasuk bahan tulisannya, itu kalau tidak segera kita tangani akan pudar. Sehingga ada penanganan khusus, harus dikasih seperti asam apa gitu, senyawa kimia, sehingga arsip kita akan menjadi awet dan terpelihara. Demikian Pak. Baik. Kalau gini sebagai contoh, hari lahir ataupun juga hari terbentuknya suatu dinas, seumpamanya ya, contohnya Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut. Nah, kita ingin melihat sejak kapan Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut itu berdiri. Yang pada saat itu mungkin namanya bukan Dinas Penerangan, tapi mulai jawatan atau yang lainnya. Itu memulainya dari mana kira-kira Pak Darjo? Silakan. Sepengetahuan kami Pak, mohon maaf, kalau misalnya suatu kedinasan itu didasarkan dengan surat keputusan dari pimpinan pada saat itu. Sehingga kalau misalnya kurang lebih Jawatan Penerangan Angkatan Laut pada saat itu kurang lebih tahun di antara 70-an sampai dengan awal 80-an. Kemungkinan di sana Pak. Saya yakin pasti ada surat keterangan dari pimpinan yang memberikan keputusan bentuk suatu jawatan penerangan atau dinas kepenerangan seperti yang sekarang ini, sehingga terbentuk ke suatu kedinasan atau jawatan untuk membantu tugas-tugas pimpinan dalam rangka seperti tugasnya masing-masing. Kalau dinas penerangan juga akan memberikan penerangan kepada masyarakat, penerangan kepada seluruh lapisan anggota Angkatan Laut di seluruh Indonesia dan sebagainya, bagaimana kegiatannya, bagaimana aktivitasnya, apa-apa yang dilaksanakan sekarang, ke depan dan yang akan datang. Demikian Pak yang bisa kami sampaikan Pak. Baik, baik. Dan sebagai mungkin informasi juga bahwa sebelum jadi dinas sejarah, subdis sejarah, menjadi bagian daripada dari Dispenal dulu ya. Angkatan Laut. Iya. Oke. Baik, Jajamar 107,7 FM. Jadi kita akan beri sejenak, tapi gini, karena kalau berbicara tentang sejarah itu pastinya dibutuhkan arsip-arsip banyak yang tentunya bukan hanya satu, tapi tersebar di mana-mana dan dalam bentuk yang mungkin ada kertas, ada gambar,
ada film, ada mungkin bentuk-bentuk yang lainnya. Betul. Nanti kita akan jeda sejenak. Iya. Jadi Mas Jadi jangan kemana-mana, tetap di 107,7 FM Radio Jalas Viva Jamai. Saya dan juga Pak Narjo akan kembali lagi tentunya di 107,7 FM.